Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Wa fil ayatil ukhar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa fil ayatil ukhar wa qur rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ajakan yang pertama, yang utama, yang sesungguhnya sangat pantas dan memang sepantasnya lah kita hadirkan dalam diri dan hati kita, itu adalah perasaan syukur, rasa terima kasih yang sangat dalam, dengan banyak memuja dan memuji kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah dianugerahkan, dicurahkan dalam bentuk rahmah dan kasih sayangnya, diturunkan di antara bimbingan dalam bentuk kenikmatan yang sangat besar saat hamba Allah merasakan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemuliaan, dan itu berwujud dalam rasa ketenangan, rasa aman, rasa nyaman, dan sejatinya itulah puncak kebahagiaan orang-orang yang beriman saat bisa mendekat dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita bersama dengan panggilan yang sama tentunya, merapat di Masjid As-Salam ini di waktu subuh yang penuh barokah, banyak kebaikan ini, adalah menunaikan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan, kita kerjakan di waktu subuh, dan itu adalah sholat subuh, dan kita laksanakan dengan berjamaah. Salah satu keutamaan yang tentunya aktivitas menegakkan sholat ini ada sholat sendirian dan ada sholat berjamaah. Bahkan tak hanya berjamaah, kita laksanakan juga di masjidnya. Salah satu ruang, salah satu lokasi yang menjadi pertanda tentang iman seseorang
Dan inilah lokasi yang Allah akan turunkan cahayanya dalam bentuk kebaikan, karena inilah lokasi yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Robnya. Wasjud waqtarib, terus bersujudlah, karena sungguh sujud itu akan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Masjid itu adalah ismu makan dari kata dasar sajadah. Sajadah itu artinya bersujud, orang yang sujud. Ini makanya masjid itu adalah tempat orang yang bersujud. Maka masjid itu tempat yang akan bisa mendekatkan diri kita betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi langkah utama yang cukup serius, yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan sebagai orang yang beriman, yang meyakini betul tentang hakikatnya, keberadaannya dan eksistensi keberadaan dari Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bisa kembali beraktivitas ya. Walaupun Ramadan kemarin kelihatannya juga tidak libur juga, tapi ini sudah bulan Syawal, pasca Ramadan. Setelah Ramadan ada ayat Allah yang sangat menarik sebenarnya, yang menggambarkan orang-orang yang usai menunaikan puasa di bulan Ramadannya. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi ketika orang sudah menyempurnakan bilangan harinya, bilangan harinya itu di konsep iddah, itu hitungannya yang terkait dengan puasanya, walitukabirullah ala ma hadakum, maka kemudian mereka bersama-sama ya, litukabirullah, itu membesarkan, mengagungkan asmanya. Jadi kalimat yang akan kita ucapkan sesungguhnya habis puasa itu yang sering sangat masyhur disebut dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, walitukabirullah alam ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi inilah sebuah aktivitas yang Allah ingin tunjukkan dengan hidayahnya, agar supaya kalian ini banyak ada rasa syukur, itu bisa hadir betul dan dominan betul di hati dan kalbu kita. Makanya inilah kehadiran paling awal yang mudah-mudahan bisa kita rasakan bersama. Jadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun teorinya tentang itu kita ada, tetapi kadang-kadang faktual mempraktekannya tidak sederhana. Apa Ustadz bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, ahli syukur. Karena memang Al-Quran juga menyampaikan orang yang bersyukur itu jumlahnya banyak atau sedikit kira-kira. Nah, ini penyebutannya itu kalimat dalam Al-Quran qalila, itu jumlahnya itu walaupun sedikit, tapi insya Allah ini wajah-wajah yang sedikit di antara manusia yang banyak, yang subuh ini bisa hadir dengan penuh antusias, dengan penuh semangat untuk bisa menyambut kemuliaan yang dijanjikannya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa harus bersyukur Ustadz? Ya karena nikmat Allah ini sedemikian sangat besar sudah kita bisa dapatkan dan peroleh. Di antara salah satu jalan kuncinya itu ya tadi, kita ternyata ya sudah tuntas melaksanakan sholat subuh. Karena memang ada
konsep nilai wasilah, hamba-hamba Allah akan memperoleh kemenangan dalam kehidupannya ya. Walaupun istilah-istilah yang sering digunakan orang ketika kegiatan halal bihalal ya. Jadi tadi malam itu saya diundang di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan itu. Ada Pak Camatnya juga hadir, Kapolseknya juga hadir, Pak Lurahnya ya apalagi kira-kira gitu. Itu dengan warga. Pak Camat antusias, dia menceritakan kita harus banyak punya program-program karena besok pembuangan sampah itu tidak semua yang kemudian menjadi sampah-sampah kita ya harus dikelola dengan baik ya. Mengingat program proyek besar Putri Cempo itu katanya gagal itu. Jadi ya, dulu pemerintah itu dulu dibantu pemerintah pusat juga ada satu ikhtiar ya agar proses pengelolaan sampah di Putri Cempo itu bisa dilakukan, tapi ternyata ya saya tidak tahu konsep gagalnya itu ya mungkin tidak dalam posisi bisa memberikan pengelolaan yang berimbang atas jumlah sampah yang masuk itu. Dan inilah yang makanya kemudian warga Solo ya diminta untuk bukan sekedar bahasanya menyedikitkan sampah, tetapi ya bagaimana agar sampah itu bisa dikelola sendiri. Jadi bisa dikelola sendiri sehingga langsung bisa menghasilkan produk-produk yang nilainya bisa memberi manfaat. Itu dipusatkan di kelurahan-kelurahan dan seterusnya ini. Jadi besok nggak ada lagi pembuangan katanya. Nanti sudah ditentukan itu nggak, Putri Cempo itu sudah tidak jadi tempat pembuangan sampah. Kalau dulu kan ya semua sampah dilempar ke lokasi itu kira-kira gitu. Nah, ini salah satu proses ikhtiarnya. Tapi ya inilah, setiap problem, setiap kehidupan itu ya pasti akan hadir masalah. Makanya ya kalau ada ilmunya yang kemudian bisa menjadi solusi atas masalah itu ya kemudian tidak menjadi problem. Itu artinya ya inilah yang menjadi doa ya, yang pernah dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu doa favorit kami sebenarnya, yang dibacakan Nabi Musa alaihissalam saat menghadapi Fir'aun. Pernah dengar Fir'aun Bapak Ibu? Nah, Fir'aun ini ya kenal napa mboten oleh Fir'aun? Nah, ini sosok yang sombong, sosok yang arogan. Iblis sendiri heran itu. Nah, artinya ini kejahatannya kok ngungkuli aku kira-kira gitu. Loh kenapa kok ngungkuli iblis? Iblis saja tidak berani nganggap dirinya Tuhan kira-kira gitu. Tapi Fir'aun itu ngaku dirinya Tuhan. Jadi iblis itu hanya berusaha untuk orang anak Adam itu menjauh dari Allah. Nah itu makanya kalau kita mendekat itu ya membuat iblis kejang-kejang kira-kira gitu. Tapi ya Fir'aun itu ngaku ana rabbukumul a'la. Jadi makanya dia nggak pernah mengucapkan terima kasih atau ngucapke matur nuwun ponen njuk ngapura. Mohon maaf karena memang Fir'aun nggak bisa bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kira-kira gitu. Tapi nilai-nilai inilah yang menjadi menarik untuk jadi perenungan kita. Saat Nabi Musa memahami betul karena dia tahu betul karena pernah hidup di komplek kerajaannya Fir'aun. Musa itu kan kecilnya ya sudah, besarnya kan di kerajaan Fir'aun. Dia sosok yang sebenarnya sangat dicari Fir'aun untuk dibunuh, tetapi atas skenarionya, atas takdirnya memang Allah Ta'ala ingin selamatkan. Jadi kalau bahasa takdir itu kalau sudah Allah takdirkan sesuatu yang tak ada pada diri kita ya pasti akan datang kira-kira dengan caranya. Demikian pula kalau tidak ditakdirkan untuk kita ya pasti akan hilang ya, akan menjauh juga dengan jalan yang sudah ada kira-kira seperti itu. Jadi makanya kehidupan ini ya bagian dari skenario besarnya yang sesungguhnya ya harus kita pahami sebagai bentuk bagian dari ayat-ayatnya. Termasuk Fir'aun, termasuk Nabi Musa alaihissalam.
Siapa yang kemudian menduga akhirnya memang Musa Allah pilih sehingga harus diundang oleh Allah di Bukit Tursina untuk kemudian mendapatkan wahyu dan risalahnya itu. Dan diminta untuk menyampaikan yang paling awal itu ya kepada Fir'aun ya. Jadi kembali ke kampung halamannya, wong jelas sebelumnya dia malah lari pergi kira-kira. Karena mendapat ancaman bunuh. Karena dia membunuh salah satu di antara warga Mesir saat ketika ada konflik dengan Bani Israel saat itu. Dan Musa ikut nimbrung dan ingin menolong, tapi ternyata ya Musa ini tenaganya, kekuatannya itu ya kalau dalam riwayat 9-10 kali dibanding orang-orang dewasa kuat di masanya. Jadi kuat banget itu. Jadi nek kowe ditempeleng karo Musa kowe ora mung geblak ning iso mati kira-kira gitu. Ya itu terjadi di Mesir itu gitu. Jadi ditempeleng Nabi Musa karena itu sampai meninggal. Jadi Nabi Musa itu pernah menempeleng orang sampai mati. Jadi kalau jenengan pernah membunuh orang ya Nabi Musa pernah punya pengalaman bunuh orang juga tapi tidak ada niatan mateni kan gitu. Niatan mateni. Tapi inilah konsepsi nilai fakta yang kemudian terjadi. Makanya kasak kusuk ini yang kemudian tahu dan orang bisa paham. Makanya Musa dijadikan buron itu di pemerintahannya Fir'aun. Dan dia harus kembali lagi dalam rangka untuk menyampaikan risalah tauhid ini. Risalah kebenaran. Kenapa doa yang menarik Ustadz? Itu ternyata doanya Nabi Musa itu tergambar di Quran surah Toha ayat 25 sampai 28. Di antara kalam isinya wa qur rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah ini tiga urusan, tiga masalah, tiga keadaan yang diminta oleh Nabi Musa sebagai bekal besar sesungguhnya menghadapi Fir'aun. Yang cukup menarik, Musa tidak meminta suksesnya dalam tanda petik tujuan utama ketika dia diminta menyampaikan risalah itu. Karena biasanya orang kalau diminta menyampaikan pesan, inginnya wong sing dikasih pesan itu ya mengikuti jalan dia. Di istilah bahasanya ya, aku tak sampai ke ditompo ape-ape karo Fir'aun dan lain sebagainya dan seterusnya, itu dia tidak minta itu kira-kira gitu. Jadi tidak minta suksesnya misi gitu. Suksesnya misi di mana risalah itu disampaikan sehingga risalah itu kemudian diikuti oleh orang yang mendapatkan risalahnya. Tetapi ternyata yang dia mintakan itu adalah sebuah kemenangan besar atas orang yang memahami perjalanan hidup manusia yang tentunya pasti penuh ujian dan masalah. Makanya doa dia itu lebih terkesan untuk menguatkan diri dan pribadi dirinya. Nah, ini yang menarik, menguatkan karakter diri. Ini yang penting. Makanya kenapa penguatan sumber daya manusia itu menjadi penting atas sebuah negeri dan bangsa. Saya minta maaf, ini hari-hari ini kan rame orang membicarakan tentang perang dan ditutupnya Selat Hormuz ya, Selat Hormuz itu. Selat Hormuz itu dekat Iran yang sangat dikuasai oleh Iran, satu negara yang hari ini diseret sama Amerika dan Israel dengan peperangan kira-kira gitu. Dan ternyata Amerika dan Israel tidak menduga Iran ini ya punya kekuatan yang sangat besar ya. Jadi kalau Selat Hormuz di Iran itu ya di sana ditutup. Kalau yang di Solo, Selat Solonya masih buka itu. Selat Solonya masih buka. Tapi kalau Selat Hormuznya itu tutup. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Lah kenapa Iran ini sedemikian kuat itu? Ternyata menurut mereka yang ada di sana ya. Saya ada namanya Pak Nasir Tamara. Kemarin saya lihat podcast sederhananya hampir 1 jam tapi. Pak Nasir Tamara itu pernah jadi Dewan Pimpinan Redaksi Republika. Dia wartawan cukup sangat senior. Dulu pernah pimpinan Republika. Itu ternyata waktu
waktu sebelum muncul negara Republik Islam Iran ya. Jadi ada satu negara namanya Republik Islam Iran. Jadi ini negara Islam tetapi bentuknya republik. Makanya di sana trias politika itu sangat kuat katanya. Itu yang namanya legislatifnya, yudikatif, eksekutif itu mereka punya posisi yang sama-sama kuat. Tapi kekuatan itu menjadi luar biasa karena ada Islamnya. Dan wujud agar negara ini menguatkan Islam itu ya ini ulamanya. Ini makanya dia cerita. Saya itu Nasir Tamara itu tinggal di Prancis saat peristiwa revolusi Iran itu. Jadi waktu itu istilahnya saya sudah kenal baik dengan Khomeini, seorang tokoh ulama yang dikejar-kejar oleh sebuah pemerintahan rezim Pahlavi Reza itu yang kebetulan disupport betul dan dekat betul dengan Israel dan Amerika. Jadi kan di Iran ini kan sering terjadi pergulakan pemerintahan dan kekuasaan. Dan tahun 79, 78, 79 itu proses menuju reformasi akhirnya ada pidato yang besar yang disampaikan Khomeini itu masuk melalui masjid-masjid, melalui kaset-kaset itu disiarkan, disebarkan. Dan ternyata Mossad itu ya, Israel itu dulu memang intelijen terkuatnya itu ada di posisi di Iran itu, di Reza Pahlavi dulu. Tapi ternyata ya bisa bobol oleh kekuatan yang dilakukan gerakan massa revolusi rakyat Iran dan tidak menduga betul ketika ulama itu datang pulang dari perjalanan Prancis ke Iran itu kemudian rakyat semua mendukung dia gitu. Jadi dan ini kekuatan besar yang ternyata bisa menggerakkan perubahan atas sebuah negara. Dan Khomeini itu menjadi ulama yang bahasanya penjaga moralitas itu. Dengan 88 ulama-ulama lain yang ada di satu negara. Jadi ini pemerintah ono ning sah tidaknya sebuah undang-undang dan seterusnya ku ya tetap disetorke karo ulama. Diperiksa tenanan iki nek ra melu ra ikut sesuai dengan moralitas agama dalam keyakinan yang dimiliki maka sesungguhnya itu tidak disahkan. Jadi kekuatannya memang menjadi luar biasa, tapi dia tidak mau mencampuri bagaimana memerintah negara dan lain sebagainya itu sudah urusan masing-masing. Tapi kalau presidennya salah jalan ya diturunkan, dan itu pernah terjadi di presiden pertama. Artinya ini betul-betul kuasa ulama ini ya itu kan. Ulama kalau ngomong iki haram ya haram, arep ngeyel ya sing dilawan ya ulama. Jadi itu ketundukan, kepatuhan kepada alim. Ini menjadi penting. Walaupun hari ini memang proses madhab kepercayaan dan keyakinannya yang orang bicara wah kuwi Syiah Ustadz, awake dhewe ini kan Sunni. Saya hanya kepingin menceritakan aja apa yang terjadi dalam bentuk fakta. Karena memang hari ini yang terjadi faktual itu ya perang antara Iran, Republik Islam Iran ini dengan Israel dan Amerika kan gitu. Kalau negara-negara teluk kan jelas itu jadi sasaran karena banyak tempat-tempat yang kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari markas militer ya, tapi banyak yang kosong karena tentara Amerikanya pilih nginep neng hotel, raman karena. Loh itu betul, ini serius. Itu lokasi-lokasinya kosong. Itu kayak di prank aja. Amerika itu selama ini minta anggaran besar. Negara-negara teluk kaya membayar Amerika itu ya jadi satpamnya gitu. Tapi begitu perang itu do malah melayu karena ternyata senjatanya renek sing fungsi kan itu. Makanya banyak kehancuran proses lokasi. Makanya waktu konon ceritanya ya ini kan sempat viral Pak Jokowi ya sempat telepon karo Mase MBZ itu yang punya masjid Zayed itu ya, itu kapan itu kira-kira perangi rampung ya ora ngerti kira-kira gitu. Piye regominya Isra ra mesti. Jadi semuanya serba tidak pasti, tidak menentu itu. Makanya 28 Februari kemarin itu dalam proses peristiwa pas bulan suci Ramadan kita saksikan proses peperangan itu terjadi betul itu. Dan jelas kalau negara teluk itu ya semuanya menuju ke Amerika. Kita nggak bicara karena kebetulan negara teluk ini yang hari ini hadir
yang memimpin dua tanah suci itu, apalagi Saudi Arabia itu kan orang memang Sunni, tetapi proses pemerintahannya kan kerajaan, bukan republik. Rata-rata kan semuanya kan kerajaan itu. Di kerajaan itu ya sosok-sosok saja yang penting. Makanya kan Iran itu menghendaki kalau memang proses pengelolaan tanah suci itu kan, makanya kenapa Iran sangat dibenci Saudi itu karena dia kan tidak menghendaki nek iso ngelola Mekah kalau Madinah itu dikelola kaum muslim internasional kira-kira gitu. Sehingga ora sakarepe dhewe kebijakan-kebijakan diambil ya. Dan Iran yang memang pernah menjadi satu negara yang ditolak setelah pernah ada sebuah proses aktivitas politik yang dia coba upayakan, diikhtiarkan, itu terjadi di tanah Mekah sehingga kemudian menimbulkan kejadian berdarah. Jadi jenengan kalau nggowo slayer Palestina nenggon Mekah mesti langsung diceluk askar untuk dicopot, karena memang askar-askar yang ada di sana itu tidak senang dengan aktivitas politik, dan free Palestina itu ya hanya slogan di luar aja. Tapi begitu sudah harus masuk di dalam memang nggak bisa hadir lah kira-kira gitu. Ini di luar konteks itu. Makanya memang perbedaan itu ya menjadi sangat panas, dan itu Israel punya kepentingan besar agar umat Islam itu ya luwih becik caker-cakeran dewi. Kalau mereka bisa bersatu itu dianggap sangat bahaya. Loh niki serius nih. Lah Indonesia ini dalam posisi yang belum begitu cetha dan jelas. Walaupun ya kita bisa melihat sebuah kezoliman yang ada terjadi di sana, tetapi inilah sebuah suasana batin yang tentunya hanya doa-doa yang terbaik yang bisa kita panjatkan. Karena kita mengutuk serangan Israel kepada Iran saja nggak berani lah kira-kira. Ini serius ini, karena memang Iran ini menjadi target utama Amerika kali Israel, dan kita baru saja sebelum peperangan itu terjadi itu menandatangani sebuah perjanjian yang akan ngikuti jalan politiknya Donald Trump. Itu kan rodok nganyel gini. Tapi ya urusannya ya urusan ekonomi sebenarnya. Tapi ya inilah nilai-nilai ekonomi yang kemudian nanti akan membawa kita, karena kepentingan hidup ini urusannya bukan sekedar ekonomi. Kita ini ya kalau bersikap ya harusnya ada ideologinya, ada moralnya. Bahkan yang paling utama kalau ya kita berbagai macam ideologi yang bisa hadir, atau bahkan agama, keyakinan yang ada di umat manusia ini kan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ternyata yang selama ini digembar-gemborkan teroris, negara teroris itu siapa kira-kira? Jadi sebenarnya sudah cetha welo-welo gitu. Tapi ya nilai-nilai ini tidak demikian pula dipahami hanya karena kepentingan-kepentingan yang statusnya itu ya materi ekonomi ini. Makanya ini ya kita patut sama-sama prihatin dan ingin berdoa ya. Bahkan sudah ada 3 anak bangsa yang harus gugur, mudah-mudahan jadi syahid karena membela salah satu bumi suci di daerah di negeri Sam itu yang ditugaskan oleh PBB pasukan perdamaian itu. Dan itu jelas diserang itu. Dan siapa yang nyerang ya berita acaranya ya tahu Sekjen PBB sudah menyampaikan kutukannya dan seterusnya, nih malah ya pimpinan presiden kita ya rodok meneng gitu. Saya nggak ngerti, tapi ya mudah-mudahan Allah nanti bisa tampil untuk kemudian dia perang karo Israel Indonesia itu. Ini kita sudah kepengen nunggu jadi diparani nih awake dhewe terlalu, saya nggak terlalu iki sabar apa ndablek kira-kira kan kita nggak beda. Jadi sudah di ultimatum makanya 48 jam itu. Karena kuwi memang kuwi nek suwe kok ngembro-ngembro apa nek arep ana Piala Dunia bal-balan ning Amerika, kuwi nek suasana perang kan wong do wedi ning Amerika, kuwi kok dadi proyek rugi besar itu. Monggo proyek Piala Dunia itu proyek besar kira-kira. Lah Iran itu sebenarnya juga masuk tim juga yang harusnya ke sana, tetapi inilah suasana batin. Makanya pikiran mereka itu para pemimpin Donald Trump sama Neta siapa itu? Setanyahu katanya. Itu informasinya kalau nanti bisa dibunuh. Peperangan hari ini kan bukan peperangan
perangan peluru, tetapi pakai data kan itu. Kalau dulu pakai otot, pakai kekuatan, hari ini kan pakai algoritma. Makanya serangan awal kan kelihatannya sangat mengejutkan. Jadi luar biasa memang serangan Amerika dan Israel itu bisa langsung pada titik-titik yang sangat mematikan. Sehingga tokoh-tokoh pimpinannya utama itu kan ya bisa menjadi target dan berhasil itu. Lah perhitungannya itu begitu kena, itu negara Iran itu karena sudah diembargo sedemikian lama sejak tahun 79 kira-kira. Itu sudah tidak berdaya dan nanti akan ada gejolak massa sehingga kemudian ada demonstran dan nanti ada pemimpin baru yang tentunya harapannya pro Amerika kali Israel kan itu. Tapi ternyata kan salah gitu. Malah sebaliknya itu demo besar-besaran terjadi di Amerika sama Israel. Jadi bagaimana makar Allah itu ternyata prosesnya tidak terjadi sebagaimana yang dipikirkan. Makanya ini kalau dilanjutkan karena iso di impeachment betul itu. Mereka berdua menjadi pemimpin negara yang perang ngembrong-ngembrong entek kedit. Karena ternyata senjata-senjata relatif sangat mahal ya. Dan saya kalau membaca track recordnya Trump ini rodok nganyel ke. Karena ternyata dia memang sebelum jadi presiden itu punya investasi cukup besar juga di pabrik senjata kira-kira gitu. Jadi makanya kalau semangatnya kepengen perang dodol keamanan gitu kira-kira ngoten itu kan sing bati sopo kira-kira kan itu. Ini kan ada kepentingan yang sifatnya individu gitu. Individu. Saya minta maaf kalau ada saudara Trump ini sampai no gitu kira-kira gitu. Ini jangan pernah dilanjutkan itu keserakan manusia dalam rangka kemudian banyak menghabisi nyawa dan mengancam jiwa. Apalagi kemudian serangan-serangan itu ya pembela hak asasi Amerika sendiri marah besar karena ternyata serangannya tidak hanya membunuh pimpinan utamanya tetapi juga ada sekolah anak-anak yang sekian banyak perempuan itu kemudian meninggal. Itu ya sebutkan teroris sebenarnya itu ya kalian kira-kira gitu. Loh ini serius. Awalnya membantah kuwi sing mateni yo, tapi akhirnya yo ngakoni kuwi kesalahan data yang ada. Bagaimana bisa salah dengan presisi seperti itu? Itu kan memang menciptakan sebuah perbuatan anarki kejahatan yang besar. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ternyata Iran ini negeri yang sangat menguatkan sumber daya manusia. Di sana itu ternyata aturan-aturannya ketat. Jadi anggota DPR itu menurut Nasir Tamara itu aturannya harus S2 kira-kira gitu. S2. Kita ini SD saja bisa kira-kira gitu. Nah, nanti pokoknya cari kejar paket yang nggak ngerti, nggak jelas itu kadang-kadang itu. Tapi ini nyata. Ini nyata. Di sana itu. Jadi pendidikan itu diutamakan. Sana sekolah mulai SD sampai perguruan tinggi. Saya dulu 2001 memang teringat. Saya pernah ketemu sama orang Iran waktu di Mekah. Waktu itu masih masa Iran. Tapi hari ini katanya udah dibuka juga sebenarnya. Tapi dengan pembatasan. Dulu kan jamaah Iran itu dia ngomong dengan bahasa Inggris. Ya kita dengan bahasa ya seadanya yang kita bisa saat itu. Tapi ya faktual. Dia cerita tentang negeri kami, masyarakat kami dan seterusnya. Dan memang masyarakat Iran itu di sana sangat welcome. Dia cerita itu bahkan ada testimoni dari masyarakat orang Indonesia yang kebetulan pernah kenal dengan orang Iran di sana. Dia pergi ke Iran itu tinggal telepon sama di mana dia pernah punya kenalan itu diminta tidur aja di rumahnya, nanti saya sediakan kamar dan seterusnya. Tapi ternyata begitu sampai lokasi dia tidak memberitahu, dia posisinya sedang tidak dalam posisi di rumahnya atau di kotanya. Ternyata dia nyarikan kawan-kawannya yang bisa itu. Jadi di sana itu dolanan rasa tidak perlu nenggon hotel dan lain sebagainya karena memang masyarakat sana welcome. Dan memang proses harga itu di sana ya sangat murah. Semua terpenuhi. Bensin kuwi jenengan percaya napa mboten regane ger 500 rupiah kira-kira gitu. 500 rupiah. Dan jenengan iso tuku adus bensin kira-kira ngoten ya. Nek kepengin adus ya, ini aja terus ngobong bakar diri. Jadi sana murah sekali. Jadi konsepnya yang energinya ini kan perang ini kan sebenarnya kan akhirnya tujuan utamanya kan terungkap kan memang jalur energi. Makanya kekuatan SDM ini penting. Makanya Musa kan minta kuatnya kemampuan dia, sumber daya manusia dia. Dengan doa apa? Robbi srohli sodri. Robbi srohli sodri itu apa artinya? Apa yang dia minta?
Apa yang diinginkan Musa pada dirinya sebelum dia menghadapi sebuah masalah berat itu? Apa yang dia minta? Robbi sroh li sodri nu kartosipun apa? Ya Rob, apa? Lapangkan dia punya sodri itu dada. Robbi sroh li sodri itu kelapangan hati, kelapangan dada. Nah, gitu. Kelapangan dada itu apa toh? Rasa ketenangan yang sangat kuat. Itu kalau ada kisah nanti Anda bisa baca di surah At-Taubah. Itu pernah terjadi. Ada satu peperangan namanya Perang Hunain. Pernah dengar Perang Hunain? Ada pernah peristiwa Perang Badar, Perang Uhud kita sering dengar. Perang Hunain pernah dengar belum? Belum. Ini saya beritahu. Di Quran ada penyebutan itu. Langsung sebutannya Hunain. Hunain itu nama lembah. Jadi peristiwa setelah Fathul Makkah datangnya kaum muslim dari Madinah dengan membawa 10.000 pasukan Rasulullah. Saya minta maaf. Ketika menaklukkan Mekah itu hampir tanpa ada perlawanan. Tanpa ada perlawanan. 10.000 itu yang ada dan hadir di kota Mekah. Yang menjadikan penduduk Mekah itu 2.000 kemudian masuk Islam. Itu yang berbondong-bondong masuk Islam itu jumlahnya hampir 2.000. Itu di bawah pasukan komando kesetiaannya Abu Sufyan. Abu Sufyan. Istrinya Hindun yang dulu pernah makan jantung pamannya Rasulullah namanya Hamzah itu ikut masuk Islam. Mau bojone mlebu Islam, kira-kira ngoten. Itu 2.000. Tapi ternyata kan tidak semuanya mau itu. Ada yang kemudian lari juga. Lari juga masih dengan kekufuran dan kebenciannya. Dan itu diperkirakan jumlahnya 4.000. Jumlahnya 4.000. Lah yang 4.000 inilah yang kemudian menjadi simpul-simpul menguatkan sehingga mereka akhirnya bersatu untuk kemudian terjadi peristiwa Perang Hunain ini. Jadi Perang Hunain itu perang antara kaum muslim setelah Fathul Makkah itu di lembah Hunain itu jaraknya hampir 70 km dari kota Mekah terhadap sisa-sisa orang kafir yang kemudian mengadakan perlawanan diri untuk masuk ke Mekah. Dan ada apa dengan perang Hunain itu? Pasukan kaum muslim jauh lebih banyak sebenarnya. Jumlahnya itu kaum muslim itu kalau di total 12.000 karena 10.000 dari pasukan yang sudah ada oleh Rasulullah tambah 2.000 pasukannya Abu Sufyan. Abu Sufyan tuh begitu masuk Islam wis langsung kemudian dilibatkan peristiwa perang Hunain. Ini serius. Itu melawan 4.000, yang 4.000 itu sisa-sisa saja. Bahkan ada yang cerita itu pasukan ini sebenarnya tidak betul-betul pasukan. Karena ya oke cah cilik-cilik dan wong wedok-wedok kira-kira gitu. Loh ini sisa-sisa laskar yang sebenarnya wis ra enek hitungan. Nek hitung-hitungan ngono, kudune menang kaum muslim atau kafir kira-kira? Nah, tapi ternyata Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita sebenarnya. Tapi apa? Pertolongan Allah. Dan itu ayat-ayatnya jelas. Ayat-ayatnya nyata. Nanti Anda bisa buka Quran surat At-Taubah mulai ayat 21 sampai 29. Cerita itu ada. Kisah itu nyata. Kenapa Ustadz? Itu betul pasukan kaum muslim itu di awal pertempuran betul-betul dalam posisi carut marut. Porak-poranda dengan penuh rasa takut. Kenapa? Karena Allah mengingatkan mereka datang itu dengan kesombongan dan arogan. Maka hati-hati dengan status sombong. Kita ini kadang-kadang terlalu kemaki. Makanya seringkali akan menemukan batunya itu kalau Allah Ta'ala ingin menghancurkan satu kaum atau mengingatkan hambanya. Tapi ini serius. Makanya yang terjadi ini kan kehancuran orang sombong yang kebetulan ono neng Amerika kali Israel. Ini kan arogan betul. Sombong betul. Ini makanya Allah ingin tunjukkan. Makanya nilai-nilai kedurjanaan ini mudah-mudahan ya segera cepat tuntas dan cepat selesai. Sehingga jenengan iso nonton bal-balan dengan baik kira-kira gitu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan tadi. Tapi akhirnya Allah turunkan pertolongan. Jadi akhirnya tetap memenangkan itu. Rasulullah tetap menangkan karena ini yang mimpin pasukan itu ya Rasulullah. Cara memenangkannya bagaimana Ustadz? Ternyata Allah turunkan kekuatan itu dalam bentuk sakinah, rasa tenang. Rasa tenang. Jadi ketenangan menghadapi masalah itu menjadi kata kunci atas kehidupan seseorang. Makanya dalam konsep perjanjian Hudaibiyah, kemampuan Rasulullah mengendalikan umatnya
Sehingga akhirnya umat yang sebelumnya mau menjauhinya, tidak percaya atas dirinya, akhirnya mengikuti jalan Rasulullah itu karena ketenangan yang dimunculkan Rasulullah ketika menghadapkan gelombang badai, ujian yang besar. Itu maka kata Imam Ibnu Katsir ketika dia menjelaskan apa yang disebut dengan rasa tenang itu. Rasa tenang itu adalah kesikohan, jadi sibatul qalbi itu adalah keteguhan hati untuk tidak bergoncang, untuk tidak panik dan seterusnya ketika sadidul ibtila, ketika mendapatkan musibah atau cobaan yang besar. Jadi nek jenengan kepengen delok kemenangan yang ada itu yo tekoke rasa hatimu. Saya mohon maaf. Hari ini pagi ini ono sing capek, rasanya capek sekali, ada nggak kira-kira? Capek itu tidak bentuk fisiknya loh, karena denging lembur rampung-rampung gayan. Tapi capek itu perasaan yang ada di hati. Kok masalah gue rampung-rampung, itu kan ada orang yang seperti itu. Kalau Anda dalam posisi seperti itu, ada persoalan sebenarnya di jiwa Anda, di hati Anda, di dada Anda. Loh ini serius. Atau kalau boleh pertanyaan yang paling simpel, onora pagi ini sing uripe ndek masalah, coba angkat tangan. Iki wajah-wajah sing sebenarnya capek iki kok kian masalah ya, wajah-wajah bermasalah kira-kira. Loh itu serius. Masalah itu memang ada. Tetapi tidak akan menjadi masalah kalau orang itu jiwanya tenang. Jiwanya kuat itu. Lah bagaimana agar jiwa itu menjadi kuat dan tenang? Itu kan yang menjadi masalah. Makanya cara memenangkan Allah itu yang pertama kali ya dibikin Rasulullah dan orang-orang beriman itu menjadi sangat tenang ketika menghadapi masalah besar. Orang itu kalau kena masalah, hati Anda itu cemas, hati Anda kemerungsung, hati Anda gelisah dan seterusnya, itu semakin berat itu masalah yang akan menimpa kita. Tapi kalau Anda menghadapi masalah, Anda masih dalam proses rasa ketenangan, itu tanda-tanda Allah Ta'ala itu sudah turunkan nilai-nilai itu. Makanya inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala ingin capai. Dan kata Imam Al-Ghazali, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dia berkeyakinan betul dengan ayat Allah yang satu ini. Orang beriman itu hanya akan tenang kalau dia dzikrullah. Dzikrullah itu yang pertama dia dekat dengan Allah. Jadi konsep menjadi tenang, tipsnya itu sederhana sebenarnya. Yang pertama nyedao Gusti Allah. Caranya gimana Ustadz? Ya ini yang pertama sholat ini. Sholat itu tanda kamu cedak kali Gusti Allah. Wong sing wis ninggahke sholat, ora cedak kali Gusti Allah. Dipanggil nggak anu. Tapi kalau Anda responnya bagus sholat. Apalagi pas Ramadan ya sampai sholat sunnah. 8 rakaat, 3 rakaat mbok laksanake. Nggih napa nggih? Ini saiki do ilang kabeh rapate cedak kita ya. Loh ini gitu. Ini nilai-nilai yang harus kita evaluasi, kita muhasabah. Jadi sholat itu cara tenang. Yang kedua apa Ustaz? Maca Quran. Maca Quran. Ini bagian dari tombo hati. Hati itu kadang bermasalah. Makanya kenapa maca Quran? Maca Quran itu bagian dari kedekatan sama Allah. Saya punya nasihat yang terus saya kenang. Itu serius. Almarhum mertua saya Haji Muhammad Amir Eza itu pernah ngasih nasihat. Kowe iki nek duwe masalah maca Quran. Ini serius ini. Maca Quran. Loh ada apa urusannya? Apa hubungannya masalah kali maca Quran? Ini sangat serius karena saya pernah hidup juga tinggal bersama keluarga besar itu karena waktu mantenannya kan ora iso langsung urip dhewe kira-kira. Itu ikut. Dan saya melihat menyaksikan betul bahwa almarhum itu memang aktivitas hidupannya sangat banyak dan sering maca Quran. Sedikit-sedikit dia maca Quran. Sampai saya kemudian punya komentar, nek ngono almarhum bapak niku masalahnya akeh banget jane. Lah kan kerep maca Quran kira-kira gitu. Lah piye ra akeh jawabe bojo kula, anake 14 kira-kira gitu. Lah mesti pegawai negeri sipil itu kan kemampuannya juga pasti sangat terbatas. Lho niku saestu niku. Jadi maca Quran. Dan itu ternyata mendamaikan. Nyaman. Orang kalau baca Quran itu dia dekat sama Allah. Salat maca Quran. Kalau sudah kemudian jadi dekat sama Allah gimana Ustadz? Sudah ingat sama Allah, apa yang kemudian bisa membuat dia tenang kira-kira? Kira-kira nek jenengan wis cedak kalih Gusti Allah, ketenangan macam mana yang kemudian Anda peroleh? Apa yang paling Anda inginkan ketika cedak kalih Gusti Allah? Oh, coba jawab selfie loh ya, kira-kira gitu. Atau arep foto-foto. Cedak kalih Gusti Allah jenengan ajeng napa kira-kira? Apa yang akan Anda bangun ketika Anda dekat dengan Allah?
relasi Anda menjadi lekat dengan Allah? Halo? Memohon. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'wata da'i idza da'ani. Keberuntungan paling besar orang yang bisa dekat sama Allah itu dia paham betul bahwa hajat keinginannya itu kalau disampaikan sama Allah itu pasti ijabah. Ini keyakinan. Dan keyakinan ini bentuknya membangun harapan. Dalam konsep kalau bahasa agama itu orang mung cedak ning terus muncul perasaan yang disebut tawakal. Tahu tawakal? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang itu kalau tawakal betul sama Allah, maka semua urusannya itu akan dipenuhi, butuhnya itu akan dipenuhi Allah. Tawakal itu gantungan harapan, punya keyakinan. Apa kemudian tawakal itu ngerampungi masalah? Sudah ada proses ketenangan, tapi belum bisa akan sangat istiqomah, akan bisa menjadi sangat tenang. Ada puncak daripada ketenangan itu sebenarnya. Ketika apa Ustadz? Ini fase ketiga. Jadi nyedak sekali Gusti Allah, begitu wis sedak kali Gusti Allah Anda membangun harapan betul bahwa dengan bergantung sama Allah itu ngerampungi masalah. Allah itu proses menyelesaikan masalah. Yang ketiga apa kira-kira? Ini menentukan. Ini kalau tidak muncul yang ketiga ini jalanmu ya hilang nih kira-kira gitu. Usaha. Hah? Usaha. Apa kira-kira? Bukan usaha. Hah? Status apa itu? Cara berpikir yang bagaimana? Hah? Apa itu? Membangun apa? Saya minta maaf. Kowe nek opo sing mbok karep kuwi ternyata ra kelakon. Itu apa yang kamu pikirkan? Satu, saya minta maaf. Ada beberapa pertanyaan. Satu, kamu merasa Allah menolak keinginanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu meyakini Allah menunda keinginanmu. Yang ketiga, kamu menganggapan Allah akan mengganti dengan jauh yang lebih baik. Jenengan kira-kira nek dikai pertanyaan telu ki jawabe sing nomor pira kira-kira? Hah? Hah? Loh niki beda loh. Niki tiga persoalan ini akan membangun cara berpikir jenengan loh. Nek jenengan ketika menolak uripe rekoso napa mboten? Rekoso wisan. Loh kok iso? Loh, berarti kan kamu merasa apa yang dibangun itu? Itu kalau dalam bahasa agama, saya minta maaf loh. Sesuatu yang harus Anda terus bangun agar jiwa dan diri Anda itu tenang, hati Anda itu kuat. Apa itu? Husnudon. Husnudon. Tahu husnudon? Prasangkane apik. Kuwi ngopo kok ngono? Aku wis ra seneng karo aku. Kuwi rekoso. Ning Dewi iki sedang mempersiapkan surprise lho karo kowe. Akan memberikan sesuatu yang besar loh. Dan itu kebaikan untuk kita. Husnudon. Kan gitu. Banyak kan urip-urip kita ini rekoso kan koken suudon. Gitu mah. Karo uang, kalih pemerintah, kalih negara dan seterusnya itu koken suudon. Arep diopokke neh awake dhewe nang. Lha niku gitu. Rekoso memang. Tapi kalau husnudon itu serba menyenangkan. Makanya kadang-kadang wong husnudon itu sering dianggap wong apik. Dan wong apik sing koyo ngene iki kerep dibully atau direkasake kira-kira gitu. Nah ana kesempatan wis dicoba terus gitu kan. Orang membangun husnudon. Dan kiai-kiai itu kalau berhadapan dengan murid-muridnya itu harus membangun itu. Karena kalau suudon pondoknya bubar itu. Nggih napa nggih? Wis kowe ngopo to has metu kabeh wae ditokke kabeh. Kan gitu. Ono murid sing anu ya, dia masih berpikir positif, membangun berpikir positif untuk kebaikan. Makanya kehidupan itu masih terus bisa berlanjut. Nah ini tidak sederhana, tapi memang harus dibangun. Bahwa ketenangan itu ya harus kita butuhkan. Karena ini yang disebut kalau dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika suasana itu sudah kamu miliki, Anda itu sebenarnya sudah pada fase fathan mubina, kemenangan yang nyata. Jadi kemenanganmu itu bukan ketika kau tidak mendapat ujian. Tapi ketika kau dapat ujian, itu tidak ada masalah bagimu. Kenapa? Karena kowe iki cedak Gusti Allah, tawakalmu yo ning Gusti Allah dan kowe iki husnudon terus kalih Gusti Allah. Nyenengke napa mboten kira-kira ngoten iki? Nah, alhamdulillah. Muga-muga wajah surgawi iki iso ketemu ning surga karo guyang-guyu kira-kira gitu. Karena sisa-sisa hidup ini jangan kita bikin berat, bikin susah. Itu serius ini. Jadi supaya berpikir positif aja. Termasuk karo tonggo sing nganyelke kadang-kadang itu.
Itu serius itu. Itu kalau sudah membangun relasi seperti itu akan mendamaikan diri untuk bisa menerima. Dan mudah-mudahan Allah kebaikan. Ini memang kita perlu diuji dengan orang-orang seperti ini untuk meningkatkan iman. Itu kan membangun husnudon terus sama Allah. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan dalam kebaikan agar kita nanti mendapatkan kemuliaan bersama. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, segala masalah dan persoalan yang ada di negeri ini, di bumi Allah ini segera bisa menemukan jalan keluarnya, agar jalan tuntasnya, agar kita hidup dalam kedamaian, dalam kebersamaan dan kerukunan, dan puncaknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna an sayyiatina wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.